Tuh. Begitu Afrika masih pemandangan umum bergairah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Ketua Umum PBK Pusgoro, Pak Agung Laksono beserta seluruh pimpinan di PBK, pimpinan sidang, teman-teman PBK Pusgoro 57 Provinsi se-Indonesia, pimpinan gerakan dan lembaga yang kami sayangi. Izinkan kami menyampaikan laporan dan pemandangan umum dari Sumatera Utara. Laporan ini, sistematika laporan ini terdiri dari kondisi objektif, kemudian rencana kerja, dan saran dan pernyataan. Kalau semua saya bacakan ini terlalu panjang. Akan saya singkat-singkat saja yang penting. Pertama terkait tentang konsolidasi organisasi. Pada tanggal 19 Juli yang lalu kami melakukan konsolidasi organisasi, melakukan rapat pleno, dan salah satu keputusan penting itu adalah PBK Pusgoro 1957 Provinsi Sumatera Utara akan melakukan percepatan konsolidasi organisasi dan keanggotaan untuk mengisi akhir masa bakti kami 2 tahun lagi. Masa bakti kami 2016 sampai 2021. Jadi dalam waktu 2 tahun ini kami harus melakukan percepatan konsolidasi organisasi dan konsolidasi keanggotaan. Kemudian kami juga melakukan evaluasi kepengurusan di tingkat provinsi, karena banyak pengurus yang tidak aktif karena meninggal dunia, pindah partai politik, sulit dihubungi, dan lain-lain. Maka kami mengambil langkah-langkah penyegaran kepengurusan melalui kebijakan penggantian antar waktu. Dan nanti Pak Sekjen akan saya sampaikan usulan penggantian antar waktunya. Mohon segera di SK-kan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pemilu yang baru lalu telah kami jadikan sebagai momentum yang tepat untuk mengevaluasi dan mengkaji kekuatan organisasi di Sumatera Utara. Sumatera Utara ini daerah terbesar di Indonesia di luar Jawa. Kami punya 33 kabupaten kota setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Maka Sumatera Utara adalah daerah terbesar ketiga di Indonesia. Oleh sebab itu kami memantau seluruh proses, khususnya gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh kader-kader Pusgoro pada pemilu yang baru lalu. Alhamdulillah, kami di Sumatera Utara seperti mendapat hadiah besar di dalam pemilu ini. Tidak pernah terjadi kondisi seperti hari ini sebelumnya. Di tingkat kabupaten kota ada 187 caleg Partai Golkar yang terpilih menjadi anggota DPRD kabupaten dan kota. 26 diantaranya adalah kader Pusgoro.
baik yang berada di struktur kepengurusan PDK maupun yang mantan-mantan alumni Barisan Muda Kosgoro. Dari 26 ini, 15 caleg terpilih ini punya potensi dan memenuhi syarat untuk dijadikan pimpinan DPRD di kabupaten kota, baik sebagai wakil ketua maupun ketua DPRD kabupaten kota. Untuk tingkat provinsi, dari 15 caleg terpilih, 3 diantaranya adalah kader Kosgoro dan 1 diantaranya adalah sekretaris Kosgoro 57 Provinsi Sumatera Utara, Saudara Victor Silayan. 2 lagi, Saudara Samsul Komar, mantan wakil ketua PDK, dan ini juga kadernya Bang Randi di Kemal dan Bang Rambean. Kemudian Pak Samsul Bahri, mantan senior kita di Kabupaten Asahan. Pak Samsul Bahri ini termasuk salah seorang yang direkomendasikan oleh Partai Golkar Sumatera Utara untuk menjadi pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Tak betul. Jadi dari 4 yang dicalonkan yang diusulkan ke DPP Partai Golkar, 1 diantaranya adalah kader Kosgoro 57. Untuk DPR RI, alhamdulillah 75% caleg terpilih dari Partai Golkar itu berasal dari unsur Kosgoro. 75% dari 4. Dari 4. Tapi 1 masih berperkara dengan Bang Rasul. Lapor tadi ada lapor tadi. Jadi bisa diatur. Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Sumut 3, Lampon Sinaga Sumut 2. Ya walaupun siapapun yang menang nanti ini Pak Ketum, kader Kosgoro juga ya Pak Ketum. Ini 2 pengurus BPK. 1 lagi Mutia Hafid. Saya nggak tahu apakah Mutia Hafid ini kader Kosgoro, tapi saya melihat Mutia Hafid ini direkomendasikan oleh BPK Kosgoro. Gitu ya Pak Sekjen ya. Nah, kalau seperti itu ya 75% lah. Bapak Ibu dan sekalian, dan ini yang penting sekali saya sampaikan kepada kita semuanya. Dalam sejarah Golkar Sumatera Utara, Bang Ramdi ikuti di sejarah Golkar sejak zaman Orde Baru dan Peter juga, apalagi Pak Agung. Baru periode inilah, baru sekarang ini, di mana ketua, sekretaris, dan bendahara dijabat oleh kader Kosgoro 57. Sumut, ya untuk provinsi. Kalau sekretaris pernah juga almarhum Haji Angkat. Sebelum almarhum Haji Angkat juga Kosgoro, almarhum Haji Zainuddin Tanjung, ayahnya Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Jadi 2 kali. Tapi hari ini ketuanya Ahmad Doli Kurnia Tanjung, sekretarisnya Rizal Marumi Tahir, bendaharanya Victor Silayan, 3-3-nya Kosgoro. Apa lagi bos? Masuk barang itu. Apa itu udah dikasih durian masih ribut dia. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, satu lagi yang perlu saya sampaikan kepada Pak Agung, mohon dukungannya Pak Agung dalam proses percepatan konsolidasi organisasi. Kami mengambil langkah-langkah
kader-kader ataupun non-kader yang kita perjuangkan menjadi pimpinan dewan ini akan menjadi ketua Posguru di kabupaten kota yang akan kita konsolidasikan, Pak Agung. Nah, saya mohon dukungan kita semua supaya proses percepatan konsolidasi di Sumatera Utara tuntas akhir tahun ini, Pak Agung. Apabila caleg-caleg terpilih yang potensi ini menjadi pimpinan dewan bisa lolos dan kita dukung menjadi ketua PDK Posguru Kabupaten Kota Sumatera Utara. Saya mohon dukungan kader-kader Posguru yang ada di DPP Partai Golkar. Kemudian saran-saran dan pernyataan. Kami dari Sumatera Utara mendukung upaya-upaya PPK Posguru 57 untuk melakukan konsolidasi organisasi dan keanggotaan secara menyeluruh di tanah air. 2. Dalam hal menyiapkan militansi, kesediaan dan kesiapan kader menghadapi perubahan-perubahan baik internal maupun eksternal, perlu disusun tafsir atas pedoman perjuangan Posguru 1927 agar lebih kontekstual dan faktual, serta perlu juga dilakukan revisi pedoman perkaderan Posguru 1957. Menyusun tafsir pedoman perjuangan Posguru bukan berarti ini kita tinggalkan. Bukan berarti pedoman perjuangan Posguru ini tetap ada, tetap jadi pedoman kita, tapi perlu tafsir yang lebih kontekstual. Saya, Pak Agung, Pak Ganjar, dan Pak Sabil, saya sudah membaca ini banyak hal-hal yang tidak konteks lagi dengan kondisi sekarang. Ya, banyak. Itu saja harus kita tafsirkan lagi. Pedomannya tidak usah, tetap saja bagaimana awalnya seperti dulu. Tapi kita seperti di Golkar, kita punya doktrin karya siaga gatra praja. Nah, setelah reformasi kita punya paradigma baru Partai Golkar. Paradigma baru ini adalah tafsir, kalau menurut saya, tafsir atas doktrin karya kekaryaan. Doktrin karya kekaryaannya tetap ada, tetap jadi pedoman kita. Tapi konteks reformasi kita punya paradigma Partai Golkar. Saya berharap juga seperti ini. Kami Sumatera Utara siap menyumbangkan pemikiran untuk menyusun tafsir ini. Kemudian yang ketiga, saya mohon maaf Pak Agung, teman-teman PDK, bapak-bapak ibu sekalian, di grup WA Posguru selalu ada keinginan Pak Agung ini bisa menjadi anggota One Team Press. Saya berbeda. Bagi saya yang lebih penting bukan One Team Press, tapi persoalan nilai-nilai dan ideologi negara. Kita punya badan pembinaan ideologi Pancasila yang berada di bawah kontrol presiden langsung. Ini untuk masa depan bangsa. Kepentingan kita bukan hanya 5 tahun. Kepentingan kita 10, 20 sampai 25 tahun. Golkar dalam hal ini, kader-kader Golkar yang ada di Posguru segera punya pengalaman, terlatih untuk berbicara soal Pancasila. Oleh sebab itu, saya berharap dan kalau bisa Pak Agung ini memimpin BPIP. Pak Agung orang yang pas memimpin BPIP ini. Kenapa? Pertama, beliau adalah kader senior di Golkar, terlatih, berpengalaman dalam mengelola keragaman, perbedaan dan pluralitas. Nasionalisme beliau ini tidak diragukan lagi. Ya, beliau tahu seluk-beluk mengelola Pancasila. Yang kedua, Pak Agung ini orang yang punya gagasan. Gagasannya selalu muncul, segar. Ide-idenya selalu menjadi rujukan. Oleh sebab itu, BPIP ini
memerlukan orang-orang seperti Pak Agung. Sekali lagi, saya mengusulkan Pak Agung, bukan saya tidak suka Pak Agung di Wapres, tapi saya lebih suka lagi, kami lebih suka lagi kalau Pak Agung ini ya mengurusi persoalan nilai dan ideologi negara. Tanggung jawab kita bukan hanya 5 tahun, tapi tanggung jawab kita adalah 10, 15, 20 tahun mendatang. Ya, kalau itu nggak ada masalah. Persoalan retak tangan juga kata orang Medan. Kemudian kami sama dengan teman-teman yang lain mendukung Pak Erlangga Hartarto menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2019-2024. Tapi saya punya catatan, mendukung Pak Erlangga ini ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan hanya sekedar mendukung. Mendukung Pak Erlangga ini harus realistis dan rasional. Kenapa? Karena kita menghadapi orang-orang yang tidak suka Pak Erlangga ini menjadi Ketua Umum. Apa yang kita hadapi hari ini adalah karakter assassination, pembunuhan karakter terhadap Pak Erlangga Hartarto. Dan kita harus punya stamina untuk menghadapi pembunuhan karakter seperti ini. Mari sama-sama kita baca kesuksesan dan keberhasilan Pak Erlangga sebagai Ketua Umum dalam waktu yang tidak sampai 2 tahun. Ini harus kita perdalam untuk menghadapi opini-opini sesat, memutar balikan fakta terhadap kinerja dan hasil kerja yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto. Oleh sebab itu, Pak Agung mohon izin kalau bisa Pak Agung memerintahkan kader-kader Gusdur di seluruh Indonesia agar kita menjadi juru bicara andal, jadi pengawal Pak Erlangga Hartarto terhadap opini-opini yang sesat dan menyesatkan. Kawan kita sendiri nih, Pak Jan, ya, kawan kita sendiri justru yang memutar balikan fakta. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, mari kita sama-sama memperdalam ya kinerja dan hasil kerja yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto. Saya kira demikian saja. Mohon maaf kalau ada hal-hal pada tempatnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Amin. Diampunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.